teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Dana Christina Sregar. Baiklah teman-teman, di video kali ini aku akan mempresentasikan tentang sejarah perkebunan di Indonesia. Sejarah perkebunan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kolonialisme dan kapitalisme. Di negara-negara berkembang pada umumnya, perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari perkembangan kapitalisme agaris barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Bangsa Indonesia sejak awal masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor perkebunan karena sektor ini memiliki arti yang sangat penting dan menentukan dalam pembentukan berbagai realitas sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Perkebunan Indonesia sudah diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak datang ke Indonesia dengan keuntungan yang melimpah. Hal tersebut merupakan salah satu sisi sejarah yang mempunyai pengaruh cukup luas bagi Indonesia dalam waktu yang cukup panjang. Belanda sebagai salah satu negara penjajah mempunyai peran dalam sejarah perkebunan terutama yang telah meletakkan dasar bagi perkebunan di Indonesia. Pada dasarnya, tujuan dari kebijaksanaan perkebunan adalah meningkatkan penghasilan devisa. Pendapatan petani perkebunan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan hasil-hasil perkebunan bagi sektor-sektor lain terutama sektor industri. Perkebunan hadir sebagai kepanjangan dari perkembangan kapitalisme agaris barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Perkebunan mulai masuk ke Indonesia sebagai sistem perekonomian pertanian komersial bercorak kolonial. Istilah ini berbeda dengan istilah sistem kebun pada negara jajahan sebelum masa prakolonial. Sistem kebun dipahami sebagai bagian dari sistem pertanian tradisional dan merupakan usaha tambahan atau pelengkap. Dalam kerangka ekonomis kapitalis, sistem perkebunan dipahami sebagai bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks. Menurut Breman, orang pertama yang perlu disebut dalam hubungan ini adalah J. Neon Hughes. Ia tiba di Delhi pada tahun 1863 dengan niat khusus untuk menetap sebagai pengusaha di daerah yang pada waktu itu hampir tidak dikenal oleh orang Belanda. Dialah peletak dasar budaya tembakau yang di kemudian hari bakal memasyhurkan pesisir timur Sumatera ke seluruh dunia. Usaha perkebunan di Sumatera Timur dirintis pertama kali oleh Jacob Neon Hughes, seorang pengusaha Belanda yang mengatakan bahwa tanah ini sangat cocok untuk usaha perkebunan. Ia memperoleh tanah dari Sultan Mahmud, pengusaha Delhi saat itu untuk membuka usaha perkebunan tembakau. Usaha Jacob Neon Hughes terus berkembang mulai pada saat hasil perkebunan yang dibukanya sudah mulai menampakkan hasil dan tidak banyak lagi masuk ke pasaran perdagangan Eropa yang dibuktikan sejak pada tahun 1869 Jacob Neon Hughes mendirikan perusahaan Delhi Madhabis, yaitu suatu perseroan terbatas yang beroperasi di Hindia Belanda. Perkembangan perkebunan itu sendiri pada satu sisi dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat Indonesia dengan ekonomi dunia, memberi keuntungan finansial yang besar serta membuka kesempatan ekonomi baru. Namun pada sisi yang lain, perkembangan perekonomian juga dianggap kendala bagi diversifikasi ekonomi masyarakat yang lebih luas. Sumber penindasan salah satu faktor penting yang menimbulkan kemiskinan struktural. Indonesia merupakan salah satu negara dengan areal perkebunan terluas di dunia. Sampai dengan tahun 2010, luas area perkebunan di Indonesia mencapai 19 juta hektar. Perkebunan di Indonesia didominasi oleh perkebunan tanaman keras seperti kelapa sawit, karet, kopi, tembakau, kakao, kelapa, teh, jambu mete, nilam, dan sejumlah tanaman rempah lainnya. Besarnya potensi perkebunan dipengaruhi oleh laju pertumbuhan
perkebunan yang cukup baik di Indonesia. Salah satu perkebunan di Indonesia ialah perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah berkembang pesat melalui berbagai upaya pengembangannya, baik yang dilakukan oleh perkebunan besar, proyek-proyek pembangunan masyarakat, maupun swadaya masyarakat. Perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit selama 7 tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan, yakni berkisar 2,03 sampai dengan 9,5% per tahunnya. Pada tahun 2004, lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 5,72 juta hektar, meningkat menjadi 7,95 hektar pada tahun 2009. Pada tahun 2010 diperkirakan luas perkebunan sawit akan meningkat sebesar 2,03% dari tahun 2009 menjadi 8,11 juta hektar BPS 2010 dalam 2015. Oke. Itu aja presentasi aku kali ini, yaitu tentang sejarah perkebunan di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.